Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Kita hari ini alhamdulillah tiba pada masa sesi praktek untuk melaksanakan coaching dengan tahapan Tirta. Jadi sekarang saya yang akan menjadi coach, kemudian Ibu Sri yang akan menjadi coach ya. Gitu ya, Bu ya. Oke, kita mulai dengan waktu ini sudah terekam ya? Sudah terekam ya? Sudah. Ya. Bismillah, kalau sudah terekam kita mulai saja. Sekarang waktunya ini waktunya aduh, waktu komputer saya jadi 00 jadi 12 lagi, rubah-rubah lagi waktu komputer saya ini. Kenapa berubah-ubah? Oke, jadi sekarang waktunya adalah 16:08. Nanti kita berakhir di 16:25 ya. 20 berapa? 23 ya. Seperti itu ya. Oke. Kita mulai ya, Bu Sri ya. Ya. Oke. Selamat sore, Bu Emi. Apa kabar? Oh iya, selamat sore juga Bu Sri. Saya baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar baik, Bu. Saya sehat-sehat. Oh iya. Ada apa ini Bu Sri? Kemarin Ibu cari saya ya. Tadi juga Ibu cari saya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Apa ada yang bisa saya bantu tuh, Bu? Ada, Bu. Ini, Bu. Sebenarnya saya rasanya mumet sekali. Ada banyak masalah di kelas saya, di kelas 10, kelas 11 atu, di mana di situ anak-anak itu motivasi belajarnya rendah, Bu. Terus ada satu anak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi sering dia rasanya ngantuk gitu, Bu, ketika belajar. Jadi sehingga dengan demikian saya rasa ini adalah permasalahan yang sangat urgen, sehingga saya minta waktunya Ibu kalau Ibu ada waktu untuk berdiskusi dengan saya. Oke, baik Bu. Sebelum saya mendengarkan lebih lanjut cerita Ibu, ada baiknya kita melakukan sejenak relaksasi dengan menggunakan teknik stop. Jadi kita melakukan tarik nafas yang panjang dulu. Ayo kita melakukan tarik nafas yang panjang. Kemudian kita hembuskan secara perlahan-lahan. Ya, kemudian kita cari tempat duduk senyaman mungkin, posisi kita senyaman mungkin, Bu Sri, agar kita lebih rileks menceritakan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya. Kemudian agar kita lebih fokus dari gangguan noise dan sebagainya. Oke, Bu Sri, tadi yang saya dengar itu bahwa Ibu selaku wali kelas itu mendapati muridnya itu selalu ngantuk dan motivasi belajarnya sangat rendah ya, Bu? Seperti itu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Iya. Oke, jadi apa nantinya harapan Ibu dari perbincangan kita ini terkait permasalahan yang Ibu hadapi sebagai seorang wali kelas? Saya berharap, Bu, ketika bisa saya berdiskusi, bercurhat-curhatan dengan Ibu, saya berharap anak ini lebih terbangun motivasinya, dia jadi lebih semangat begitu, Bu, dalam pembelajaran. Itu harapan saya, Bu. Jadi saya mempunyai jalan keluar gitu. Oke. Oh iya, baik Bu. Ibu selaku wali kelas memiliki harapan setidaknya anak tersebut memiliki peningkatan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada perubahan gitu ya anaknya ya Bu ya? Iya Bu, karena ini saya rasa persoalannya sangat urgen sekali karena dia kan motivasinya rendah, terus tidak fokus, jadi
apa, sehingga itu menjadi hal yang saya anggap itu merupakan hal yang negatif, nanti bisa mengganggu teman-temannya, begitu Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya apa sih yang Ibu sudah lakukan, dalam menghadapi, murid tersebut, Bu? Sebenarnya ada sih sudah saya lakukan Bu, Mhm. saya sudah panggil itu anak itu, kemudian saya tanyakan, "Nak, kenapa Ibu dengar dari, beberapa guru, karena Ibu mendapat apa, mendapat informasi dari beberapa guru katanya kamu itu sering ngantuk, terus sampai ketiduran, tidak mengerjakan tugas, tidak fokus dalam belajar." Sebenarnya ini anak sih, anaknya pemalu Bu, jadi agak susah diajak berkomunikasi, tapi ketika saya betul-betul dengan hati, maka anak itu memberi jawaban, anu Bu, saya ini kecapean. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa kecapean nak? Kemarin itu Bu, saya pergi mengangkat padi kering di gilingan di dekat rumah ibu, terus ngangkatnya sampai malam. Nah, dari situ saya kelelahannya terasa sampai sekarang Bu, sehingga itu yang menyebabkan saya jadi ngantuk, tidak konsentrasi dalam belajar, begitu katanya Bu. Oh, iya ya. Berarti sebenarnya siswa Ibu ini kecapean karena, bekerja di ladang ya atau bekerja di luar sekolah. Jadi siswa ini bekerja di luar sekolah. Nah, apakah, hal tersebut Ibu sudah konfirmasi kepada orang tuanya? Eh, sudah Bu. Apakah anak tersebut benar bekerja di luar sekolah atau tidak kepada kedua orang tuanya? Sudah Bu, saya sudah coba telepon orang tuanya, saya tanyakan benar tidak anak-anak ini bekerja di separuh waktu belajarnya, maksudnya di setengah harinya. Terus takutnya kan kenapa saya tanya, saya takutnya anak ini berbohong begitu. Tahu juga anak-anak sekarang Bu, banyak betul alasannya. Jadi orang tuanya menyampaikan kepada saya, benar Bu, anak saya ini kerja separuh waktu untuk menambah uang jajannya. Sebenarnya saya sudah melarang, tapi begitu sudah keinginan anak-anak untuk dirinya sendiri supaya bertambah uang jajannya, begitu katanya Bu. Tapi saya sampaikan motivasinya ini sehingga motivasi anak ini untuk belajar tidak fokus gitu. Terus dia bilang, orang tuanya bilang, berharap ibu bisa membantu anak saya ini supaya dia bisa belajar lebih fokus, begitu katanya Bu. Iya, jadi Ibu sudah, menanyakan kepada orang tuanya, sudah mengkonfirmasikan kepada orang tuanya. Apakah perihal ini Ibu sudah bicarakan juga dengan guru BK untuk membimbing Itulah, murid ini, membimbing murid tersebut? itulah Bu, saya sudah berencana, saya sudah menemui guru BK, berharap bisa bekerja sama dengan guru BK, bagaimana bisa membimbing anak ini supaya dia bisa lebih fokus, karena saya pikir kalau guru BK itu lebih tahu cara membimbing anak-anak, begitu Bu. Selain itu juga saya tanyakan ke Wakasek kesiswaan begitu Bu, agar Oh. sama-sama membimbing anak ini. Nah, menurut Ibu dari usaha yang Ibu sudah lakukan, jika diberi, skala dari 1 sampai 10, di mana posisi Ibu saat ini dari usaha-usaha, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Seperti itu. Dari usaha-usaha yang sudah saya lakukan Bu, saya sudah konfirmasi dengan orang tua, sudah juga memanggil anak itu. Saya merasa itu menjadi satu kelemahan saya, dia belum bisa terlalu fokus dalam pembelajaran karena banyaknya kesibukan-kesibukan yang saya lakukan Bu, selain jadi wali kelas, ada juga kesibukan-kesibukan lain yang menyita waktu saya sehingga saya juga mungkin kurang intens berkomunikasi atau mengarahkan anak ini. Jadi saya menempatkan diri di posisi ketujuh Bu. Oke. Oh, iya, berarti masih di sekitaran, posisi 7 ya, Bu, ya. Semoga Ibu bisa mencapai, posisi 8, 9, bahkan 10 untuk meningkatkan, motivasi belajar anak tersebut ya, Bu, ya. Iya Bu, saya akan berusaha
saya akan berkomunikasi lagi lebih intens dari hati ke hati dengan anak ini. Kemudian saya akan berusaha berkomunikasi dengan guru BK, bagaimana dia bisa bisa membantu anak ini supaya bisa lebih fokus, lebih terarah dalam pembelajarannya. Guru BK juga bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan anak ini yang belum terpenuhi. Nah, selain itu juga saya juga akan berusaha untuk dengan guru wakil kepala sekolah tadi Bu, seperti yang saya ceritakan, bisa memberi dia peluang untuk dalam kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran Bu, begitu Bu. Iya, betul, Bu. Walaupun banyak, permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi, semoga bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin seperti Ibu yang sampaikan tadi, jika Ibu konsisten, lebih memberikan hati, membimbing tersebut mungkin akan lebih, baik ya, Bu, ya. Iya. Kemudian, apa rencana selanjutnya di dalam mencapai tujuan, untuk meningkatkan, motivasi belajar tersebut, Bu? Itu sudah Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan berencana untuk bekerja sama dengan guru BK. Kan guru BK itu paling tahu apa yang anak-anak perlukan, apa yang anak-anak butuhkan. Guru BK itu paling mengerti bagaimana meladeni anak-anak ini, Ibu. Sehingga dengan demikian guru BK tahu apa kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Kemudian selain itu dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dia bisa melibatkan anak ini dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kesiswaan, seperti misalnya kegiatan olahraga akhir semester begitu, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Juga saya akan kerjasama dengan guru-guru rekan sejawat, guru-guru mata pelajaran di situ agar dia lebih memperhatikan anak ini, lebih tahu bagaimana caranya anak ini supaya dia bisa lebih fokus gitu. Kemudian saya juga terutama akan lebih bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana orang tua bisa mengawasi anak ini supaya anak ini bisa belajar begitu di rumahnya, sehingga di sekolah juga nanti dia akan bisa lebih fokus, lebih termotivasi belajar, Bu. Terus seminggu sekali saya akan melakukan kunjungan ke orang tua dengan melihat keadaan anak ini, begitu Bu. Iya, baik Bu, dengan rencana melakukan pendekatan dari hati ke hati yang Ibu, jelaskan tadi, kemudian apa sih, tolak ukur keberhasilan Ibu, kemudian berhasil apa tidak, Bu? Dengan melihat kalau anak ini sudah ada perubahannya Bu, dia sudah bisa termotivasi dengan cara dia ketika guru-guru memberikan tugas, dia sudah boleh mengerjakan tugas, apa yang diberikan oleh guru bidang studi dia sudah bisa kerjakan, kemudian dia juga bisa lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas, terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru, dia juga bisa lebih fokus. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa secara kasat mata bahwa anak ini sudah ada perubahannya, gitu Bu. Oh, jadi karena yang melakukan pembelajaran ini di kelas ini bukan saja Ibu selaku wali kelas, tapi banyak guru juga mata pelajaran yang lain ya, Bu, ya. Jika sudah terjadi perubahan pada siswa tersebut, berarti itu tolak ukur Ibu terhadap siswa tersebut ya, Bu, ya, gitu? Iya, iya Bu. Iya. Baik Bu, ini karena, merupakan pembelajaran untuk meningkatkan, motivasi siswa, sebenarnya merupakan hal yang sangat urgent ya Bu ya. Karena Iya, kalau motivasi belajarnya rendah, otomatis nanti hasil belajar siswa tersebut itu akan rendah ya Bu ya, gitu. iya, Nah, iya. dalam waktu dekat ini, kapan rencana untuk merealisasikan kegiatan tersebut Bu? Ini kan masih awal sekolah Bu. Kalau sudah minggu depan sudah mulai aktif, saya akan melakukan
memperhatikan anak ini lebih intens lagi, saya akan melihatnya dalam kehadirannya Bu, dalam 1 minggu itu bagaimana, kemudian saya akan melaporkan ke orang tuanya. Jadi setelah setiap seminggu saya akan melakukan hal tersebut, begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi bukan hanya Ibu sendiri ya, selaku wali kelas yang mengajar dalam kelas tersebut, kemudian memperhatikan bagaimana perkembangan siswa tersebut, tapi seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, jika sudah terlaksana, kapan ya Bu kita lakukan rencana tindak lanjut? Apakah ini berhasil atau belum? Atau ada kendala selama Ibu merencanakan kegiatan peningkatan hasil belajar siswa tersebut, Bu? Kalau Ibu masih mau membuka hati setelah saya melaksanakan dan terrealisasi apa yang menjadi rencana dan solusi saya ini, boleh barangkali 2 minggu kemudian saya bertemu dengan Ibu. Oke, saya sangat senang, saya mau 2 minggu lagi boleh, saya punya banyak waktu untuk Ibu Sri. Saya juga siap mendengarkan semua cerita permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri. Jadi, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menceritakan masalah Ibu yang hadapi kepada saya, Bu? Perasaan saya menjadi lega, Bu. Saya sangat senang saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan Ibu. Oke, saya juga sangat senang mendengarkan seluruh apa yang Ibu utarakan tadi. Saya sungguh senang. Saya bisa jadi pendengar yang baik buat Ibu pokoknya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Nanti 2 minggu lagi ya kita bertemu untuk rencana tindak lanjut. Iya, terima kasih banyak Bu karena saya ada kegiatan di belakang lagi. Saya permisi Bu, mohon Iya, pamit. ya.